Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Istaqimu wa'tadilu Sabdilu ustazah dirapatkan Salat jami rahimakumullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wala quwwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia almarhum Muhammad Hasan Basri bin Haji Muhammad Alijaya pada tanggal 11 Oktober 2021 dalam usia 50 tahun. Bila ruhi Muhammad Hasan Basri, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia almarhum Zainul Abidin Nawir bin Haji Muhammad Nawir pada tanggal 11 Agustus 2021 dalam usia 47 tahun. Ila ruhi Zainul Abidin Nawir. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa hadir kembali di tempat ini dalam rangka memperingati hari ke-7 berpulangnya Haji dan Muhammad Hasan Basri bin Haji Muhammad Alijaya. Sebelum kita memasuki pada acara Keramat Asia, terlebih dahulu kami undang Bapak Dr. Andos Masum MSI Kasidimus Otoritas Pelabuhan Makassar untuk menyampaikan sepatah kata. Dengan ini kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati keluarga besar almarhum Bapak Kapten Hasan Basri S.H. Iman, serta seluruh hadirin hadirat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena perkenaan dan doakanlah restunya lah sehingga kita masih sempat hadir bersama-sama di tempat ini.
Selanjutnya izinkan saya menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Pelaksana Tugas Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar karena sesuatu hal yang tidak dapat dilakukan sehingga beliau tidak bisa sempat hadir bersama-sama kita pada siang hari ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan berpulangnya Bapak Kapten Hasan, beliau adalah atasan sekaligus rekan kerja kami, walaupun kebersamaan kami di kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar sangat singkat, kurang lebih 7 bulan. Namun kebersamaan dan kerjasama yang telah kami jalin bersama meninggalkan kenangan yang tentunya kami tidak dapat lupakan. Beliau saya kenal adalah seorang yang humoris, berdedikasi dan bekerja keras, sehingga kami khususnya di bidang lalu lintas angkutan laut, kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar pada umumnya sangat merasa kehilangan atas berpulangnya beliau. Untuk itu, ucapan terima kasih yang sangat dalam dan tak terhingga kami sampaikan kepada seluruh keluarga besar almarhum Kapten Hasan Basri yang telah bersama-sama kami semua di kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya ceramah Asia oleh Al-Ustaz Muhammad Ilyas. Dengan ini kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau salamnya kurang keras atau jawaban salamnya kurang keras dimaklumi Bu, karena jam begini sudah hampir jam 1. Ibaratnya handphone mau lobet, tapi tanpa mengurangi rasa hormat kita semua. Sesaat kita saling bertazkirah, saling mengingatkan tentang perjalanan hidup dan kematian, karena almarhum adalah pelajaran bagi kita semua. Alhamdulillah ala kulli hal, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mautu babun wa kullu nasi dakhilun. Sadaqallahul aliyyul azim. Yang saya hormati dan saya muliakan sahibul musibah, keluarga besar almarhum Muhammad Hasan Basri dengan Muhammad Zainul.
Zainul Abidin Nawir, yang sekali lagi almarhum Pak Zainul Abidin 47 tahun dikuburkan jasadnya di Kalimantan. Yang beda 1 bulan dengan almarhum Muhammad Hasan Basri, umur 50 tahun. Dalam satu riwayat disampaikan, di dunia ini Bapak Ibu tidak ada yang pasti kecuali kematian. Saya ulang, di dunia ini, kehidupan ini tidak ada yang pasti kecuali kematian. Dan almarhum berdua sudah mengalami peristiwa kepastian itu. Sekalipun berbeda 1 bulan, tapi insya Allah mudah-mudahan ruhnya Allah simpan di tempat yang istimewa. Kenapa saya katakan Bapak Ibu, 2 anak manusia ini kan meninggal dalam keadaan masih proses pengabdian. Orang yang meninggal dan masih terikat dengan pengabdian, insya Allah syahid di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Syahid itu Bapak Ibu ada 80 pintunya. Termasuk orang yang mati ditabrak kecelakaan, itu syahid di jalan Allah. Tapi jangan toksik gara-gara ini kasih tabrak diri dan di jalan mengatakan syahid. Ya kalau langsung mati alhamdulillah, tapi kalau tidak tersiksa. Tidak usah kita mengatakan mati. Sama dengan begini Bapak Ibu, ada orang mau mati itu di tanah suci. Karena biasa tradisinya orang-orang dari Bugis Makassar itu nanti umur 70 nanti berangkat haji karena mau mati di tanah suci. Karena menurut pemahamannya mati di tanah suci itu mati bagus dan selamat. Nah, ini yang perlu diluruskan. Sekiranya orang mati di tanah suci itu mati selamat Ibu, maka Abu Jahal, Abu Lahab lebih duluan selamat. Jadi tidak ada jaminan. Sekalipun mati di tanah suci, bisa jadi dikirim kimulan rukta. Tergantung amal perbuatan. Biar kita meninggal di Makassar, tapi kalau amal perbuatan kita bagus, insya Allah bisa jadi Allah sebelum dicabut dari jasad kecil kalau cuma Mekah dengan Madinah, bahkan surga Allah sudah dibukakan pintunya. Sama dengan almarhum, kalau Muhammad Hasan Basri, istri almarhum, sempat dia kasih lihat fotonya detik pada saat meninggal. Saya tanpa mendahului kehendak Allah, tapi mendung tak berarti hujan, tapi mendung isyarat akan turun hujan. Kelihatan mukanya orang itu kalau meninggal, kelihatan tandanya. Perhatikan ini Bapak Ibu. 1, ada orang meninggal terkadang berkeringat di dahinya. Berkeringat Bu. Perhatikan Pak, kalau ada orang meninggal berkeringat di dahinya, itu tanda husnul khotimah itu. Jadi bagus kira-kira makan coto ki palu bahasa hormati. Gitu. Itu mau tak, tapi ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Yang kedua, orang yang meninggal bagus terkadang keluar air mata di sini. Di kanan, di kiri ada tetesan. Ada lagi yang mengatakan itu disiksa, setengah mati dicabur. Bukan. Orang yang keluar air matanya itu tanda terharu, nikmat dirasakan ketika Allah perlihatkan bagaimana tempat posisinya ketika dia meninggalkan dunia. Contoh Bapak Ibu, ada orang tua kira-kira anaknya kuliah 10 tahun kuliah, bapak lah mahasiswa paling lama. Kira-kira berapa rektor itu baru selesai? Ya Pak, gitu kira-kira. Tapi orang tua dari kampung dia katakan, nak, tuntut ilmu, cari yang jelas kau bisa jadi sarjana, kau sudah hebat. Karena bapak cuma alumni SR. Tahu SR itu? Sekolah? Sekolah apa? Sekolah raya kan dulu. Sekolah rakyat sama dengan SD. Orang tuanya SD Pak, SR. Makanya dia ingin menjadi anaknya dari sarjana S1. Akhirnya singkat cerita 10 tahun dia kuliah, anaknya dipanggil datang.
di saat wisuda anaknya, di saat diumumkan alumni terbaik tahun ini, sekalipun masa kuliah tengah waktunya paling lama 10 tahun, 20 semester. Wow, luar biasa. Tapi ketika disebut anaknya, akhirnya si Fulan, binti si Fulan menyelesaikan dengan predikat cum laude, IPK terakhir 4,5. Cocok ibu? Salah kita kalau 4,5, karena tidak ada IPK itu 4,5, 4,00 paling tinggi. Disebut 4 tertinggi nilainya, mendapatkan beasiswa lanjut S2. Orang tua dari kampung, Bapak Ibu, saya yakin pada saat itu bukan berteriak histeris. Ada orang tua keluar air matanya. Kira-kira dia bersedia atau duka cita pada saat itu? Kita sepakat Bapak Ibu, pasti dia terharu. Anakku kodong 10 tahun kuliah, lentinya sudah punya cucu dan anak, dia baru selesai. Tapi alhamdulillah selesai. Ada bahagia bercampur terharu. Itu bukan duka, tapi sebuah terharu, keluar air mata. Sama dengan orang meninggal Bapak Ibu, keluar air matanya itu bukan tanda sakit dan keperihan, tapi itu tanda terharu diperlihatkan oleh Allah. Almarhum Zainul Abidin Nawir, almarhum Muhammad Hasan Basri. Jangan kau gelisah dan risau. Dalam bahasa Al-Quran, makanya sebelum Israel mengeksekusi, datang itu malaikat menyampaikan satu kalimat indah dalam Al-Quran. Allah takhafu, jangan kau takut. Wala tahsanu, jangan risau dan gelisah. Bahasa anak muda galau. Wa abshiru bil jannah, Allah sudah janjikan kenikmatan untukmu. Almarhum Hasan Basri tertutup matanya, tapi mulutnya tersenyum, bibirnya tersenyum. Isyarat beliau berangkat dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Beliau sudah mendapatkan kenikmatan. Kenapa nikmat, Bu? Dia sudah mendapatkan balasan hidupnya mulai balik sampai umur 50 tahun. Dan sakit beliau insya Allah itu penggugur dosa dan kesalahan sampai kembali kepada Allah. Beliau tenang. Kita sendiri di dunia mungkin keluarga merasa bersedih, tapi beliau merasakan kenikmatan, Pak. Hari ini hari ke-7-nya. Kalau kita datang menziarahi itu kubur, perhatikan di situ ada tanda. Bapak Ibu, tanda kita lahir batin. Kalau kita datang, kalau biasanya orang Bugis ada istilahnya ceko-ceko, ada itu yang ditutup di atasnya, Bu, yang biasa itu ditutupkan. Kalau diangkat itu perhatikan titik tanda di situ. Kalau orang tidak baik, terkadang itu papan, Pak, miring, miring itu papan. Yang kedua, kalau tanah kuburan drop turun, itu perhatikan. Makanya biasa ada orang dikubur itu, Pak, lebih tanahnya. Padahal kalau mau dipikir, kenapa bisa lebih? Nah itu tonji yang ditimbuni, itu tonji kan? Nah, bahkan yang lebih parah, Pak, ada orang tidak cukup tanahnya ketika ditimbuni. Nah itu tanda tong di situ. Tapi kita tidak menjustifikasi selama tidak itu hak prerogatif Allah. Tapi insya Allah tanda itu ada. Tanda yang saya baca ketika diperlihatkan oleh istrinya almarhum, fotonya beliau berangkat tanpa beban. Allah sudah bersihkan hambanya sehingga beliau sekarang merasakan apa yang disampaikan oleh bahasa Al-Quran, wa abshiru bil jannah. Dan beliau ketika dibaringkan di alam kubur, datang malaikat mengatakan, "Naum Hasan Basri, naum matal arus, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin baru." Ibu, bagaimana rasanya pengantin baru dulu tidurnya? Dibilang Ustaz tidak tidur, kayak sesata itu. Tidur pengantin baru tidak terasa, nikmatnya luar biasa. Itulah bahasa malaikat. Naum, tidurlah Hasan Basri, naum matal arus, seperti tidurnya pengantin baru sambil menunggu yang lain akan datang. Kita semua ini Bapak Ibu tidak tahu kapan berangkat. Apakah prosesnya kita sementara makan, minum, tidur, baring dulu, wallahu a'lam bishawab. Jadi hari ini hari ke-7-nya. Bagaimana beliau di alam kubur, wallahu a'lam, karena kita alam berbeda. Tapi yakini Bapak Ibu, orang baik itu terkadang jasadnya tidak hancur. Tidak hancur. Kenapa
Kenapa tidak hancur Ustaz? Allah haramkan tanah memakan jasadnya orang yang dijemput dengan husnul khatimah. Makanya biasa ada orang itu Pak, kena pelebaran jalan proyek, digali kuburannya. Subhanallah, jangankan jasad, kain kafan tidak hancur, bahkan keluar wangi harum seperti minyak kasturi. Subhanallah. Keluarga bersedih, keluarga berduka cita, tapi almarhum bersuka cita. Ustaz, bisa dibuktikan, bisa dibuka videonya. Seandainya Pak Arfan kemarin syuting di alam kubur, bisa jadi akan muncul. Cuma persoalannya alam berbeda. Kita alam nyata, almarhum alam gaib. Alam gaib berarti tidak bisa ketemu jasad dengan jasad. Yang bisa bertemu itu di alam ruh adalah ruh dengan ruhnya kita. Makanya kalau istrinya mimpi, anaknya mimpi, berarti itu silaturahim antar suami dengan istri dalam dunia ruh. Itu Pak. Anaknya Salman 4 tahun, bisa jadi dia akan melihat sosok bapaknya. Anak ini kan belum punya dosa, pandangannya kelihatan. Biasa mungkin dilihat, dibilang bapak, dan lihat bapaknya. Tapi bukan jasadnya bapak. Siapa itu? Itu jin korin. Tapi ruhnya bisa jadi di situ ada. Dan lihat bapaknya, bapaknya tersenyum. Seandainya ada ungkapan ini, bagusnya hidupnya bapak di sana, maka ikut. Kalau dilihat bapak itu. Tapi inilah alam berbeda. Makanya kita dituntut alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita mengimani dengan yang gaib. Tahlilan tadi insya Allah kiriman. Sebenarnya tanpa dikirimkan almarhum beliau sudah tersenyum. Tapi bagus tahu kalau sudah dikirimkan, kan begitu Bapak. Sama dengan begini kalau di dunia. Kalau kita di dunia ini misalnya orang tua hidupnya mapan, tiba-tiba anaknya di sana bahagia, nah kirimkan tahu orang tuanya. Apakah orang tua tambah bersedih? Saya pikir orang tua sudah mapan, tapi anaknya kirimkan, dia juga masih bangga. Alhamdulillah, ternyata sama dengan almarhum. Dia mapan dengan hidupnya alam barzakh. Jadi Bapak Ibu, alam ini kan, kalau saya berbicara alam, kita kan alam pertama namanya alam ruh, alam syahadah. Ruh diciptakan oleh Allah itu 1 kali. Ruhnya Nabi Adam sampai ruh manusia terakhir 1 kali diciptakan oleh Allah. Yang berbeda diciptakan kemudian adalah jasadnya kita. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, kenapa ketika Nabi Adam ditiupkan ruhnya itu sudah melihat cahayanya Muhammad yang disebut dengan Nur Muhammad? Itu sudah. Alam ruh, alam syahadah. Kemudian alam rahim 9 bulan 10 hari waktu normal. Tapi ada yang tidak normal. Ya kan begitu Bu toh? Ada yang tidak normal kan? Yang tidak normal itu sampai ada 7 bulan, ada 8 bulan, lebih 1 minggu. Makanya dioperasi sesar. Pertanyaannya, Ustaz, bolehkah disesar orang sebelum waktunya? Kalau kita mengkaji ilmu fikih, sepakat ilmu fikih, 4 imam mazhab sepakat, kalau ada unsur yang mengharuskan dioperasi sesar karena takut janin itu bermasalah atau membahayakan ibunya, itu boleh dioperasi sesar. Mubah hukumnya, silakan. Yang tidak boleh dalam Islam itu adalah goyang sesar. Ada itu Pak dulu, yang goyang sesar. Ada itu yang sesar dulu Bapak, yang istrinya pakai apa namanya, cadar, tapi cerai nih. Tadi malam saya lihat di OPJ muncul nih. Boleh. Tapi ada artis gara-gara tanggal 10 bulan 10 2010 operasi sesar gara-gara tanggal. Itu yang tidak boleh dalam agama, karena tidak ada unsur darurat di dalamnya, hanya mengejar popularitas dan satu nama yang dikejar. Bagusnya lahirnya tanggal 10 bulan 10 2010. Itu tidak boleh. Sama ketika orang perjalanan musafir Bapak Ibu, boleh nggak kita menjamak sholat? Ya kan boleh. Ya kan? Kalau menjamak sholat, sepakat ulama fikih 83 km boleh dijamak, digabung antara duhur dengan asar. Tapi jangan diringkas, dikosor. Nanti boleh dikosor 123 km. Itu boleh dijamak sekaligus dikosor.
Ibu-ibu banyak tuh menjadikan alasan mau pergi pengantin, ku jamak sholat maghrib dengan isyaku karena susah lagi pakai bedak. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh. Agama itu memberikan tuntunan basyiru wala tunaffiru. Boleh dimudahkan, tapi jangan dimudah-mudahkan. Jadi almarhum, insya Allah ibu sudah bagus. Tanpa mendahului kehendak Allah. Saya katakan ada makna syariat, ada hakikat Pak. Tanda syariat kelihatan itu. Jadi orang meninggal, perhatikan ada yang tersenyum, ada muka, kan kelihatan itu muka. Bahasanya orang kita dulu, itu muka terkadang pancaran dari hati. Kalau kita hidup di dunia, ya kan? Biasanya orang tersenyum kalau tulus dari dalam, bagus sekali itu. Tapi kalau ada dibuat-buat kelihatan tengah ini buat-buat gini. Sama dengan orang meninggal, pancaran yang ada di mukanya itu mewakili proses ruhnya ketika keluar kembali kepada Allah. Beban hidup tidak ada dia miliki, berangkat dengan tenang, maka dipanggillah oleh Allah dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai Hasan Basri, berangkat kau dengan tenang. Istri dan anakmu bukan urusanmu, urusanku kata Allah. Bapak Ibu, suami meninggal, istri anak bukan urusannya lagi suami, urusannya Allah. Istri meninggal, suami di belakang dan anak bukan urusannya istri, urusannya Allah. Dalam bahasa surah Yasin, segala sesuatu itu bisa terjadi kalau kehendak Allah yang jadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ananda Salman insyaallah mudah-mudahan nanti menjadi hafiz Quran. Dan 2 hari mak datang di sini, saya tanya mau jadi apa nak? Mau jadi pilot. Saya bilang insyaallah pilot, tapi dibekali dengan hafiz Quran. Seorang pilot yang membawa Al-Quran dahsyat. Karena dunia akhirat dapat. Langkah itu. Boleh jadi dokter, tapi bisa tahu jadi penghafal Quran kemudian dokter. Agama kan tidak melarang mau jadi polisi silahkan, mau jadi tentara, mau jadi apapun. Tapi ingat, bekal yang paling istimewa dulu adalah landasan ad-din, agama. Kalau agamamu bagus nak, kau jadi pilot, insya Allah pilot yang amanah. Kalau kau jadi dokter nak, insya Allah kau dokter yang amanah. Anaknya yang perempuan mau jadi apa itu? Mau jadi apa bunda? Apa cita-citanya? Ya, pengacara. Jadi pengacara yang dilandasi dengan agama, maka engkau akan membela yang hak dengan yang benar. Insya Allah mudah-mudahan cita-citanya terkabul. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang almarhum sudah, jasadnya kan ada yang bertanya, Ustaz bagaimana caranya dipasangkan itu batu nisan, boleh nggak tinggi-tinggi? Saya bilang kita kembali, kalau kita lihat sejarah, saya pikir Pak Haji Hussein juga mungkin sudah pernah ke Tanah Suci. Itu kita lihat banyak sahabat Nabi itu tinggi kuburannya Pak. Ada yang tinggi. Ya maksud saya boleh kita tinggikan tapi jangan berlebihan. Memang sederhananya seperti Rasulullah mungkin batu biasa kan. Jadi kuburan di Baki, di Makla itu Pak Haji, itu kan batu tanda saja. Tapi kalau sebenarnya mau ditinggikan tidak ada masalah. Karena sahabat Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Abu Bakar juga kan tinggi di kuburannya. Bahkan Imam Mazhab juga tinggi. Asal jangan seperti kuburannya orang Cina. Itu maksud saya. Jadi silahkan. Itu tanda saja, tanda. Jadi hari ini hari ke-7. Roh almarhum bisa jadi ada di kuburannya Pak Hussein. Dia datang melihat dari kejauhan, di jasadku, mataku dulu. Tapi dia tersenyum. Boleh saja jasadku terbaring kaku, tapi ruhnya yang merasakan kenikmatan itu. Nah, itu yang disebut dengan raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman surga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi almarhum berdua sudah merasakan nikmatnya perjalanan. Kita ini nggak tahu Bapak Ibu. Kita sekarang kalau merasakan nikmat syariat lahiriah aja. Ya kan? Kalau kita makan makanan kue atau apapun yang kita makan sebentar, nikmat rasanya. Tapi belum tentu mendapatkan kenikmatan yang hakiki.
Tapi beliau kan sudah tidak merasakan itu. Sekarang Pak, pandangan lahirnya orang mengatakan nikmatnya itu. Ada orang naik mobil, bagusnya itu. Padahal orang di dalam satu di dalam mobil. Pandangan kita terkadang nikmat, tapi belum tentu yang mengalami itu nikmat. Kira-kira begitu gitu. Banyak kan lebih besarnya rumahnya, enaknya itu di dalam. Padahal yang punya rumah besar tidak merasakan nikmat. Kita yang di luar mengatakan nikmat. Sama dengan proses ini kematian. Makanya istri keluarganya almarhum berdua bagus. Kenapa bagus? Jasadnya utuh dikembalikan kepada Allah. Kita ini Bapak Ibu nggak tahu apakah jasad tak nanti utuh seperti almarhum atau bahkan terpisah kaki dengan kepala. Wallahu alam. Bahkan ada orang terkadang tidak didapat bangkainya pada saat dikuburkan. Sedikit banyak testimoni pelajaran kita lihat peristiwa jatuhnya pesawat itu Bapak Ibu. Kita lihat keluarganya pada datang tabur bunga saja di atas laut. Ada yang mengatakan, kenapa mesti ditaburi bunga? Saya bilang, tidak ada masalah ditabur bunga. Asal jangan janda kembar, janda bolonnya orang kita bawa tabur di atas laut. Itu cari masalah. Jadi kan kembang melita, itu kan penghormatan. Itu kan hanya etika. Tidak perlu kita perselisihkan. Sama dengan baca doa. Ada yang mengatakan, tidak ada gunanya tahlilan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Saya bilang, jangan. Kalau menganggap kau tidak ada gunanya. Yang menganggap bukan itu menganggap ada gunanya. Saya kembalikan. Kalau tidak sampai apa gunanya orang didoakan itu ketika disolati jenazah. Atau ada doa dibaca khatib ketika khutbah Jumat. Kan ada doanya. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhumul amwat. Di situ kan dua, yang hidup dengan yang mati. Rasulullah ketika berkurban mengatakan kurban untuk aku dan keluargaku. Yang kedua dia kurban mengatakan untuk umatku. Umatnya Rasul sudah banyak yang meninggal, sahabat banyak yang meninggal. Maka disinilah para ulama boleh mengkiaskan mengkurbankan orang yang sudah meninggal boleh untuk mendapatkan keutamaan pahala untuk yang sudah meninggal. Tahlilan, baca Quran, khataman Quran, doa, insya Allah. Seandainya mau diuji nyali mungkin mengatakan mati dikit dulu bu, besok kalau tidak sampai kembali melapor gitu, bilang nggak sampai bacaan doa tak. Kalau kita membuktikan supaya logika akal-akalan kan tidak bisa seperti itu agama. Tapi ini keyakinan. Makanya dalam agama itu Bapak Ibu kan 3. Ada namanya ainul yakin, keyakinan penglihatan Pak. Contoh, kau yakin ini namanya es buah, kan dilihat. Ibu, di depan tenda apa namanya itu yang ada kelapanya? Kue janda ya? Apa namanya itu? Janda. Ya? Ya bandang-bandang ubi. Nah, itu bandang-bandang ubi yakin Ki? Yakin Ki? Karena kita lihat putoh, itu namanya ainul yakin. Ibu tahu? Tapi belum hakul yakin karena ibu belum makan. Coba makan Ibu. Kalau ibu makan, oh ini ubi. Kemudian di dalamnya ada pisang. Itu namanya hakul yakin. Maaf, ilmu yakin. Karena yakin meskipun kita rasakan nih. Sama dengan almarhum. Beliau dulu waktu hidup melihat orang mati, dia yakin. Ainul yakin. Kita semua ainul yakin Pak melihat kematian. Karena kita lihat langsung, oh begitu orang mati. Tapi ilmu akul yakin itu kan belum, karena kita belum merasakan. Ibu makan nanti, oh saya ilmu yakin, karena memang rasanya seperti itu. Hakul yakin yang paling tertinggi. Apa itu hakul yakin? Begini bentuknya, begini rasanya. Itulah hakul yakin. Sama dengan kematian, almarhum sudah merasakan hakul yakin dengan kematian karena beliau merasakan, dan balasan kehidupan di dunia beliau sudah rasakan. Itulah disebut dengan hakul yakin. Makanya tingkatan keyakinan itu ainul yakin, ilmul yakin, hakul yakin. Insyaallah Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, 7 hari kalau berbicara tentang jasad secara syariat pasti hancur Pak. Tanah itu saja orang kalau tenggelamkan naik itu di permukaan, setelah tenggelamkan kelihatan itu apa namanya mengembang terapung itu Bapak Ibu. Kita lihat apalagi kalau 7 hari. Tapi saya kembali tadi yang pertama mengatakan ada orang
jasadnya utuh, kain kafannya bersih, sekalipun ditimbuni dengan tanah, bahkan harumnya luar biasa karena Allah berikan keistimewaan. Itulah mudah-mudahan almarhum Muhammad Hasan Basri bin Haji Muhammad Ali Jaya dengan almarhum Sayyidul Abidin Nawir bin Haji Muhammad Nawir, sekalipun satu di Pangkep, satu di Kalimantan, dunia ini kecil. Dunia ini kecil Bapak Ibu. Makanya kalau kita tarik itu di handphone itu cari, betul kecil betul di dunia. Tapi beliau sudah merasakan luasnya daripada taman-taman surga, insya Allah. Bagi kita semua yang ditinggalkan Pak, mengambil hikmah dan pelajaran termasuk dari teman-teman seperjuangan beliau di perhubungan lalu lintas laut. Tadi sudah mewakili Pak. Sekali lagi mewakili keluarga besar, kalau ada kesalahan almarhum kurang lebih 7 bulan mengabdi Pak, mungkin tidak sampai 1 tahun, tapi namanya manusia, al-insan minal khata' wan nisyan, sedapat mungkin kita maafkan kesalahan saudara-saudara kita. Bapak Ibu, siapa yang maafkan saudaranya yang sudah meninggal, maka Allah akan maafkan dosa dan kesalahannya dunia dan akhirat. Yang kedua, kalau ada celana aibnya seseorang yang sudah meninggal, tolong man sataral muslimin, siapa yang menutup cerah saudaranya muslim, satarallahu lahu fid dunya wal akhirah, Allah tutupkan celana aibnya di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, kalau ada utangnya Pak, siapa tahu ada pernah pinjam rokoknya, tapi kalau celana rokok di satu batang Pak, 1 slop pun bisa diganti. Tapi ketulusan yang mengikhlaskan utang saudaranya yang sudah meninggal, Allah gantikan yang lebih banyak dibandingkan yang diutangkan kepada saudaranya. Inilah kewajiban kita bagi yang hidup, memaafkan saudara kita, menundukkan celah aibnya, kemudian menyampaikan kalau ada tunggakan utangnya, karena biasanya itu yang terkadang menghalangi. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ruh fid dunia itu tergantung mu'allaqun bainas sama'i wal ard. Ketika manusia meninggal ada sangkutannya di dunia. Tapi insya Allah almarhum terbuka untuk kita semua, keluarga besar terbuka, dan kepada keluarga besar insya Allah sabaraki. Memang ujian bagi kita, tapi almarhum berdua insya Allah nikmat baginya. Dan tadi satu bahasanya Pak Haji Uceng, saudaranya almarhum mengatakan, Ustadz, mati itu adalah ibadah. Betul, itulah ibadah terakhir. Karena sesungguhnya kita akan kembali menghadap kepada Tuhan yang menciptakan kita. Dan itulah pemahaman dalam bahasa Al-Quran, fa'aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kau hadapkan wajahmu, sesungguhnya wajahnya Allah di sana. Ibu istrinya, dimanapun ibu berada, sekalipun mungkin kita jauh dengan Pangkep kalau kembali ke Jakarta, tapi doa ibu tidak akan terbatas oleh waktu dan lain sebagainya. Insya Allah yakin beliau akan kekal selama-lamanya. Dan bisa jadi Bu, kalau ibu istiqamah dengan kebaikan dengan anak-anak keluarganya, nanti di surga bisa jadi dikumpulkan oleh Allah. Kok bisa Ustaz? Buka surah Al-Waqiah, baca dari ayat 1 sampai ayat 30. Ibu akan mendapatkan satu kalimat di situ indah. Ada nanti suami istrinya akan jadi bidadari. Ada juga istri suaminya adalah bidadara. Bu, dua gitu Pak. Bidadari dengan bidadara. Kalau laki-laki bidadara, kalau perempuan bidadari. Ustaz, banyaknya bidadari. Kalau suami mendapatkan istrinya sama-sama di surga, tidak akan melihat bidadari yang lain. Karena istrinya makanan pokok, bidadari yang lain cuma snack. Kalau sudah kenyang mikir pada yang makanan pokok, mana apa yang didiri itu kerupuk, tidak ada guna-gunanya. Sudah kita kenyang gitu kira-kira Pak. Dan itu bisa terjadi kalau semuanya insya Allah masuk surga. Kita berharap berdoa, semoga kita semua yang hadir di siang hari ini, Allah kumpulkan kita di dunia ini dengan kebaikan. Insya Allah di akhirat kita dipertemukan oleh Allah. Ananda berdua, Bapak adalah harapan tak dua untuk Bapak. Satu, jadilah anak yang soleh. Insya Allah Salman
Tadi cita-citanya kita berdoa mudah-mudahan menjadi pilot terwujud insyaallah, amin. Tapi pilot yang dilandasi dengan agama dan dasar Al-Quran. Yang perempuan umur 14 tahun ibu insyaallah akan jadi pengacara. Tidak ada salahnya nak, tapi pengacara dilandasi dengan agama dan dasar pengabdian. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita yang hidup satu, menjadi orang penting itu baik, tapi jauh lebih penting menjadi orang yang baik. Sekali lagi Bu, menjadi orang penting itu baik, tapi jauh lebih penting menjadi orang baik. Kata Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia memberikan manfaat kepada sesamanya. Yang kedua, Allah kunci dalam sebuah hadits qudsi, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Siapa yang membantu saudaranya, maka Allah tidak akan pernah memutus bantuan kepadanya. Insya Allah doa itu adalah bantuan. Ketika kita mendoakan orang yang hidup dengan yang mati, insya Allah Allah pun akan pasti menolong kita. Mudah-mudahan perjalanan hari ke-7 menjadi pelajaran iktibar dimanapun kita berada. Yakin dunia ini tidak mungkin sedih terus orang. Ada kalanya memang kita harus bersedih, tapi di lain waktu kita akan merasakan yang namanya kebahagiaan. Ada saatnya kita sempit, tapi insya Allah suatu saat nanti akan ada lapangnya. Ibu istrinya kemarin waktu ditinggalkan sempit rasanya, tertekan betul. Tapi yakin Bu, sepanjang perjalanan Allah tidak akan mungkin memuji Allah hambanya. La yukallifullahu nafsan illa usaha, di luar dari kesanggupannya. Hari ini kita bersedih, esok lusa ibu akan tersenyum. Alhamdulillah, almarhum meninggalkan 2 anak keturunan. Inilah dan amal ibadah untukku, untuk membuktikan di hadapan suami dan Allah, ternyata aku menjadi orang yang mampu menjaga amanah itu. Insya Allah amanah ibu, kedua keluarga semuanya, kita semua menjadi orang yang amanah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ini mungkin sempat sampaikan, jangan terlalu lama karena tadi makanan sudah dari tadi disiapkan. Dan kita semua saya yakin Pak, kalau sudah melihat makanan agak susah itu ditahan-tahan. Itu manusiawi Pak, manusiawi. Tapi kalau sudah mati orang gak ada artinya ini Pak semua. Makanan yang ditunggu adalah amal pahala. Insya Allah doa, sedekah, dari doa anak-anaknya insya Allah menjadi makanan untuk almarhum berdua di alam kubur. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga Allah bimbing kita dalam kebaikan dan kemaslahatan. Dan insya Allah Allah muliakan kita di dunia, dan insya Allah muliakan kita kelak nanti di akhirat, termasuk almarhum berdua yang telah mendahului kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa afu minkum. Kita sama-sama kembali Bapak Ibu saat mendoakan keduanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma la takhribna ajrahum wa la taftinna ba'dahum wa ghfir lana wa lahum ya Allah wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi kubur almarhum Muhammad Hasan Basri bin Haji Muhammad Ali Jaya, almarhum Sayyidul Abidin Nawir bin Haji Muhammad Nawir ya Allah. Wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah salamatan fid din wa salamatan fid dunya wal akhirah. Ya Allah, jadikan kami semua yang hadir di hari ini termasuk hamba-hambamu yang pandai mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Jadikan akhir hayat kami dengan husnul khatimah. Kepada saudara kami, keluarga kami, kakak adik-adik kami, khususan almarhum Muhammad Hasan Basri ya Allah, almarhum Sayyidul Abidin Nawir, mereka telah mendahului kami ya Allah. Tempatkannya lapang di sisi-Mu ya Allah. Kumpulkan bersama dengan golongan orang-orang yang Kau selamatkan.
hiasilah kuburnya dengan raudatun min riyadil jannah. Jauhkan ya Allah dari khufratun min khufaril niran. Kepada istri dan anak-anak mereka ya Allah, angkat derajat dan posisi dalam kehidupan mereka ya Allah. Kuatkan keimanan, kesabaran dan ketabahan kepada diri mereka ya Allah. Jadikan hidup mereka bermanfaat dan memiliki keutamaan di sisimu ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.